Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Mutia Anggrani SPDI. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SDN 02 BP Rangun Tengah, Oku Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 3 di LPTK UIN Raden Patah, Palembang. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara tatap muka di sekolah saya di SDN 02 BP Rangun Tengah, Oku Selatan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 di semester 2 pelajaran 7 mengenal Rasul-Rasul Allah, sub pelajaran Rasul Ulul Azmi dengan model pembelajaran Discovery Learning, pendekatan tipik IT, metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan role playing. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Tadi pagi siapa yang datang lebih dulu? Coba Ernida, Ibu minta untuk memimpin doa. Marilah teman-teman kita berbaca doa mulai. Ibu tadi menyuruh Ernida untuk membaca doa. Mengapa Ibu menyuruh Ernida untuk membaca doa? Siapa yang tahu? Iya, karena dia datang lebih awal atau dia sudah memiliki sikap disiplin. Ingat anak-anak, Ibu ingin kalian mencontoh sikap Ernida memiliki sikap disiplin karena sikap disiplin itu akan mengantarkan kita mencapai cita-cita. Nah anak-anak, Ibu ingin kalian merapikan dulu baju, pakaian, dan meja belajar, kursinya juga, bukunya dikeluarkan. Kalaupun ada sampah, Ibu minta diambil dan dibuangkan. Sudah dibersihkan kelasnya tadi? Sudah. Baiklah anak-anak, untuk menambah rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional.
Rasul Ulul Azmi. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui tayangan video, slide gambar, ceramah interaktif, dan diskusi kelompok, serta role playing, diharapkan kalian semua mampu menganalisis nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar, dan melaksanakan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi dengan baik dan benar. Poin bahasan kita pagi ini yaitu 1. Mengenal Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, siapa saja sih yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Dan yang ketiga, ada kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Dan tak lupa KKM kita masih di 70. Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengambil manfaatnya, khususnya pada sikap yang dimiliki oleh Rasulul Azmi untuk kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Mengerti? Mengerti. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita, yuk kita melakukan tepuk semangat. Berdiri. Tepuk semangat. Sebelum kita belajar, Ibu akan memberikan pretest dulu kepada kalian. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Soal pretest ini kalian kerjakan ya dengan memberi tanda silang pada huruf A, B, atau C yang kalian anggap betul. Silakan dikerjakan. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah selesai belum mengerjakan soalnya? Sudah, Bu. Silakan ketua kelas untuk mengumpulkan soal pretestnya. Bagaimana? Sudah ketemu kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, perhatikan ke depan. Anak-anak, Ibu punya sebuah buku. Lihat ke depan. Sudah dilihat bukunya? Sudah. Apa sih judulnya bukunya ini? Zubair bin Awam. Zubair pun dikenal oleh para sahabatnya sebagai pembela Rasul. Nah, bagaimana cerita di buku ini? Menarik tidak? Menarik. Tujuan Ibu membacakan kisah ini agar kalian selalu menerapkan dan membiasakan membaca ya, baik dimanapun dan kapanpun, karena kebiasaan membaca itu sangat baik ya anak-anak. Jadi Ibu ingin kalian selalu membaca dimanapun dan kapanpun. Semoga kisah tentang Zubair bin Awam ini menginspirasi kalian untuk mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Mau tidak seperti Zubair yang pemberani? Mau. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya mari kita menyanyi. Satu-satu, siapa
Tuhanmu. Dua, dua, apa agamamu? Tiga, tiga, siapa nabimu? Satu, dua, tiga, apa jawabanmu? Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu ingin kalian mengamati dan menganalisis gambar yang akan Ibu sajikan. Mengerti? Mengerti. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian mengamati dan menganalisis gambar yang Ibu sajikan di depan. Anak-anak, bagaimana kalian sudah mengamati dan menganalisis gambar yang ada di depan? Sekarang, Ibu ingin kalian berdiskusi bersama dengan kelompoknya, membuat daftar pertanyaan terkait gambar yang telah kalian amati. Silakan dikerjakan. Bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Nah, sekarang Ibu ingin per kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Pertanyaan apa sih yang kalian buat? Kelompok 1, silakan. Berdiri, Nak. Siapakah sosok yang membelah lautan pada gambar? Siapakah sosok yang membawa lautan dalam gambar? Ya, silakan kelompok 2. Siapakah sosok orang yang dibakar itu? Siapa sosok yang dibakar itu? Silakan kelompok 3. Bagus sekali pertanyaan yang kalian buat. Nah, selanjutnya untuk jawaban atas pertanyaan yang kalian buat, Ibu ingin kalian memperhatikan materi yang Ibu sajikan pada slide, ya, slide presentasi, dan juga ada video pembelajaran nantinya Ibu sajikan. Silakan kalian catat dan temukan jawaban dari persoalan yang telah kalian buat. Mengerti? Silakan perhatikan di depan dan catat ya. Yuk, pelan-pelan catat. Isa Nabi Ibrahim. Oh ya, Isa Nabi ya.
ada di slide gambar ataupun di video pembelajaran? Sudah belum mencatatnya? Dan sudah ketemu belum jawaban dari pertanyaan yang kalian buat tadi? Baiklah, kalau begitu silakan kalian presentasikan ulang ya pertanyaan dengan jawaban yang sudah kalian temukan tadi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Sudah? Silakan dibaca kembali soal dan jawabannya. Siapakah sosok yang memberlakukan pada gambar siapa? Nabi Musa alaihissalam. Betul tidak? Kelompok 2 silakan. Siapakah sosok orang yang dibakar pada gambar? Sosok orang yang dibakar adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi yang dibakar itu Nabi Ibrahim. Betul tidak jawaban kelompok 2? Kelompok 3 silakan. Dibaca soal dan pertanyaan jawaban. Ada gambar kapal yang besar di lautan, itu menceritakan Tentang apa ya? tentang kisah Nabi Nuh yang umatnya diberi azab banjir besar, tapi Nabi Nuh tetap dan pengikutnya selamat karena Nabi Nuh sudah membuat kapal yang besar. Betul tidak jawaban dari kelompok 3? Kelompok 4 silakan. Ada seorang laki-laki dan beberapa domba itu diceritakan apa? Ya, tentang apa? Kisah Nabi Isa. Kisah Nabi Isa. Kelompok 5? Berdiri nak. Ada beberapa onta dan ada tulisan Arab Muhammad menceritakan tentang apa? Tentang kisah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Betul tidak jawaban dari kelompok 5? Bagus sekali pertanyaan dan jawaban yang kalian telah buat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, ibu punya lembar kerja kelompok ya. Sekarang kalian berdiskusi kembali untuk mengerjakan soal yang ibu berikan. Mengerti? Silakan berdiskusi kembali ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, ya, diskusi sambil Resmi dan mukjizat yang akan dimiliki. Nabi Isa dapat berbicara satu bayi, mendatangkan hidangan dari langit untuk menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim tidak mampu dibakar api, Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Nabi Musa dapat membelah laut. Nabi Nuh dapat membuat kapal besar. ya. Sudah? Kelompok 3 dengan pertanyaannya apa mukjizat dari Rasulullah Azmi? Yang pertama adalah Nabi Nuh bisa membuat apa tadi? Tapi Kapal besar. membuat kapal yang besar. Betul tidak? Betul. Ada apa? Ibrahim dan mukjizatnya apa? Tidak mempan dibakar api. Tidak mempan dibakar api. Selanjutnya Nabi Musa dapat membelah. Nabi Isa dapat apa? Dapat bicara dengan sang bayi. Kemudian ada Nabi Muhammad, mukjizatnya apa? Betul sekali. Kelompok 4 silakan soalnya. Kisah Nabi apa di situ?
kita hari ini? Tentang materi. Tentang Rasul? Apa artinya Rasulullah Lazni? Ayo. Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya, menyampaikan ajaran-ajarannya. Lalu, apa lagi? Apa saja atau siapa saja yang termasuk Rasulullah Lazni? Ayo. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, lalu ada mukjizatnya. Ayo, siapa yang tahu mukjizatnya Nabi Nuh? Apa mukjizatnya? Apa? Lalu Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Lalu Nabi Musa, apa Nabi Musa? Nah, Nabi Isa menghidangkan mati. Lalu apa lagi? Menghidupkan mati. Terakhir Nabi Muhammad, apa mukjizatnya sih? Betul sekali ya, teman-teman. Semua. Ada yang mau bertanya dari materi yang sudah kita pelajari? Ada yang belum paham? Bu, mengapa Nabi Isa bisa berbicara saat bayi? Ya, kata kawannya, mengapa Nabi Isa dapat berbicara saat bayi? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya. Karena diberi mukjizat dari Allah untuk menerangkan atau menjawab pertanyaan dari orang-orang yang mencela ibunya, yaitu Maryam. Betul tidak apa yang disampaikan kawannya? Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya. Mengapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup? Nah, kenapa Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup? Ada yang mau jawab? Ayo. Dan Nabi Ibrahim melanjutkan berhala-berhala raja keturunan Betul tidak jawaban dari kawannya? Bagus sekali pertanyaan dan jawabannya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok untuk memerankan dua kisah keteladanan Rasulullah Lazni. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh dan kisah Nabi Ibrahim. Yuk kita bergerak untuk memerankan. Ibu ingin kalian mencatat dulu ya apa yang mau ditulis di kisah keteladanan Nabi Nuh dan yang sebelah sini Nabi siapa? Ibrahim. Dulu konsepnya dulu ya.
membaca buku-buku atau sumber belajar yang lain. Dan ada satu anak yang masih di bawah KKM ya, masih ada nilai 60 ya. Ibu harap nanti mengulang ya dengan ibu ya. Kita mengerjakan soal kembali. Untuk yang lain, ibu harap kalian juga tetap belajar di rumah. Nah, minggu depan kita akan belajar di pelajaran 8 tentang mari hidup sederhana. Nah, anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah habis, ya silahkan kalian merapikan meja